Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan mengambil sebuah tema, Islam adalah agama tauhid. Al-Islam huwa al-istislam lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal ibtiadu 'anil syirki wa ahlihi. Islam itu adalah ketundukan, kepatuhan, berserah diri kepada Allah bitauhidi, dengan memahaesakan Allah, dengan mentauhidkan Allah, wal inqiyadu lahu, dan ketundukan kepadanya, bit taati, dengan menjalankan ketaatan, wal ibtiadu anisyirki wa ahlihi, dan menjauhkan diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Inilah sejatinya makna al-Islam, yakni ketundukan, kepatuhan kepada Allah di atas tauhid, yakni hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, yang berhak ditaati, disertai dengan tidak melakukan kesyirikan. Sebagaimana pada hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Atadri hal tadri ma haqqullahi 'alal ibadi?" Tahukah Anda apakah hak Allah atas para hamba? Qala, Mu'adz bin Jabal menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Mu'adz bin Jabal, fa inna haqqallahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Maka sesungguhnya hak Allah atas para hamba, yakni yang harus dipenuhi oleh para hamba ini, ada dua. Yang pertama, an ya'buduhu, agar mereka menyembah kepadanya, wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak mempersekutukannya dalam apapun, dengan apapun. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Mu'adz tentang apa hak para hamba dari Allah apabila para hamba telah melakukan hal itu, yakni sudah menyembah Allah dan tidak
mempersekutukan Allah dengan apapun. Qala, Rasulullah bertanya, fahal tadri ma haqqul ibadi 'alallahi idza fa'alu dzalika. Apakah Anda tahu apa hak para hamba yang harus diberikan oleh Allah kepada mereka apabila mereka telah melakukan hal itu, yaitu menyembah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun? Qala, Mu'adz bin Jabal berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, fa inna haqqal ibadi 'alallahi an la yu'adzibahum. Maka sesungguhnya hak para hamba dari Allah, yaitu di mana Allah tidak akan menyiksa mereka. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini, hadisnya hadis sahih, diriwayatkan tentang kisah Mu'adz bin Jabal. Waktu itu Mu'adz bin Jabal berboncengan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hadis ini para jamaah, Rasulullah menjelaskan kepada kita tentang hak Allah yang harus diberikan oleh para hamba, manusia dan jin terutama, dan harus diberikan 100%. Karena itu hak Allah, bukan milik siapa-siapa, bukan milik malaikat, bukan milik nabi dan rasul atau seorang wali, bukan. Itu benar-benar murni hak Allah yang harus dipenuhi oleh para hamba. Jadi kita harus memberikannya 100%. Karena itu hak Allah. Nah, ketika kita memberikannya tidak lengkap, tidak 100%, kurang misalnya 90%, 80%, 75% dan seterusnya, di sanalah seorang hamba akan bermasalah, akan mendapatkan kendala-kendala. Besar kecilnya seukuran dengan kekurangannya. Wallahi para jamaah, inilah kisah antara kita dengan Allah. Selama kita bisa memberikan 100%, maka selesai urusannya. Allah ampuni, Allah ridhoi, dan langsung surga. Tapi ketika ada kekurangan para jamaah, disinilah seorang hamba akan bermasalah. Mungkin hisabnya ringan, hisaban yasiron, dihisab tapi ringan. Mungkin dihisab tapi agak lama. Mungkin dihisab bahkan lama sekali tapi tetap masuk surga. Mungkin dihisab lama tidak selesai-selesai, ternyata masuk neraka. Dan di neraka pun nanti orang-orang yang beriman sesuai dengan seberapa tanggung jawabnya. Ada yang sebentar, ada yang agak lama, bahkan sampai ada yang terakhir keluar dari neraka. Waliyadzubillah, semoga kita nanti tidak sampai tersentuh oleh api neraka. Semoga usaha kita, usaha maksimal kita, pertama kalau bisa mencapai puncaknya, yaitu memberikan hak Allah dengan sepenuhnya. Ataupun kalau ada kekurangan-kekurangan, Allah akan mengampuninya. Itulah harapan kita. Apa kita bisa, masih ada waktu bagi kita, masih ada kesempatan bagi kita untuk membenahi diri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka istislam kita kepada Allah di sana akan menentukan istislam kita, bentuk kepasrahan kita, bentuk ketundukan kita kepada Allah setingkat apa, disitulah istislam kita akan dinilai.
Jadi istislam itu para jamaah artinya ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Nah di sana nanti ada yang mencapai puncak, ada yang kurang, bahkan ada yang kurangnya sangat banyak dalam istislam. Nah berarti para jamaah, perjuangan yang harus kita lakukan di sini adalah bagaimana membawa diri kita, istislam kita kepada Allah dengan baik dan benar dan bisa mencapai puncak. Maka kita harus melatih diri kita agar tetap teguh di atas iman kita, di atas ketakwaan kita, di atas tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istislam kita setiap saat Allah akan uji. Allah akan uji istislam kita. Kita akan dihadapkan dengan berbagai fenomena. Di sana nanti seberapa kekuatan yang kita lakukan dan seberapa kelemahan yang terjadi, disitulah nilai diri kita dalam istislam lillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh luar biasa Islam ini, di mana di dalam Islam Allah jadikan alam semesta ini ketundukan, kepatuhan terpusat hanya kepadanya. Nah di sini kemudian Allah menguji iman kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Kenapa para jamaah? Kenapa tidak diuji? Kenapa harus diuji? Karena memang hadiah yang akan diberikan oleh Allah itu besar. Yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat berikut ini. Dipersiapkan terjemahnya. Pada surah Ali Imran, surah ketiga ayat 142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Artinya, Allah berfirman, am hasibtum, apakah kalian mengira antadkhulul jannata, bahwa kalian akan masuk surga? Saya kan Islam, saya pasti masuk surga misalnya. Ya. Walamma ya'lamillahu, padahal belum nyata bagi Allah, alladzina jahadu minkum, siapa di antara kalian yang benar-benar berjuang, berjihad, bersungguh-sungguh. Wa ya'lamas sabirin, dan belum nyata bagi Allah siapa di antara kita yang sabar. Apakah Allah tidak tahu? Allah Maha tahu. Tapi disinilah ujian itu diletakkan. Disinilah proses keilmiahan Allah dalam mengadili para hambanya. Allah bisa saja bahkan semua manusia mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat masuk surga semua, Allah bisa. Tapi Allah hendak menunjukkan kepada kita hikmah penciptaan manusia. Hikmah penciptaan alam semesta, terutama manusia, dalam hal ubudiyahnya kepada Allah, dalam hal penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah uji masing-masing kita. Sehingga apa? Sehingga kelak Allah akan mencapai keadilan. Siapa yang dimasukkan surga juga karena keadilannya, siapa yang dimasukkan neraka juga karena keadilannya. Dan nanti masing-masing manusia yang masuk surga, yang masuk neraka, tidak ada jalan untuk menyalahkan siapa-siapa.
untuk menyalahkan Allah tidak ada jalan. Kenapa? Karena masing-masing merasa ini jalannya, hidupnya, jalan hidupnya. Yang ke surga pun kita nanti kalau ke surga juga akan merasa ini jalan hidup saya begitu. Dimana ketika di dunia taat, beragama, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, terasa. Sehingga kita tidak akan merasa bahwa ini benar-benar hadiah saja. Tidak. Begitu juga yang ke neraka, seberapapun siksanya mereka pun akan mengetahui ini perbuatan saya sendiri begitu. Karena dia merasa ketika berzina, ketika minum khamr, ketika ini, ketika itu, dia merasa ini perbuatannya sendiri. Allah uji di situ. Siapa yang baik maka akan mendapatkan kebaikan. Siapa yang jelek maka akan mendapatkan kejelekan. Nah seperti itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal sebesar biji atom kebaikan, ia akan melihat. Barang siapa yang beramal sebesar biji atom kejelekan, dia pun akan melihat. Jadi nanti akan semua Allah akan lakukan secara transparansi para jamaah. Segala yang berhubungan dengan kita, Allah akan lakukan secara transparansi. Dalam sebuah hadis dikatakan, saya tadi belum sempat menyiapkan karena tidak tahu bahwa akan ke sana. Nanti seorang hamba dipanggil secara empat mata. Tidak ada antara Allah dengan dia seorang penerjemah. Maka Allah tunjukkan kebaikan-kebaikannya dan kejelekan-kejelekannya. Dan Allah suruh agar mengakuinya. Bagaimana tidak mengakuinya para jamaah. Sementara dia pelakunya dan merasa. Pada awal mula ditunjukkan file-file kebaikannya. Dia pun tahu ini perbuatannya sendiri. Maka dia pun mengakui kebaikan-kebaikan selama di dunia. Setelah file-file kebaikannya habis para jamaah, jadi ada file, sebagaimana di komputer ada file-file gitu ya, yang tersimpan. Kita pun juga ada file-file yang tersimpan. Allah sendiri dan para malaikat yang menjadi saksi. Ditunjukkan file-file kejahatannya, pernah begini, pernah begitu dan lain sebagainya. Dia pun disuruh mengakuinya. Dia pun mengakui karena benar-benar dia merasa ini perbuatannya. Sampai hamba ini merasa tidak akan selamat dari api neraka. Tapi karena mungkin di dunia ahli bertobat, ya pernah memohon ampun kepada Allah, maka kemudian Allah katakan, hari ini karena kamu telah menutupi di dunia, maka sekarang aku ampuni dosa-dosa kamu. Au kama qala. Lantas kemudian langsung dimasukkan ke surga para jamaah. Ini luar biasa ini. Ini manusia sudah ketar-ketir. Ketar-ketir sudah. Gak selamat ini. Kenapa? Filenya habis, file kebaikannya habis, file kejahatannya masih terbentang. Wallahi para jamaah. Semoga saja bukan kita. Semoga kita ini kelasnya langsung masuk surga tanpa hisab. Amin. Yang amin mesti sedikit gitu ya. Karena memang kelompok sedikit ini. Amin. Alhamdulillah. Ya kita kan masih ada waktu untuk berjuang. Masih ada para jamaah. Detik-detik waktu kita itu waktu-waktu untuk berjuang, untuk bisa mencapai yang seperti apa, yang tertinggi sekalipun. Waktu-waktu yang akan kita lalui ini, detik-detik itu, selama kita mau, selama kita bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan berikan itu. Jadi di sini para jamaah kita diuji, istislam kita diuji oleh Allah. Ketika kita di rumah, ketika kita di masjid, ketika kita di pasar, ketika kita di kantor, di sana istislam kita diuji oleh Allah. Bentuk kepasrahan, kepatuhan, bentuk penyerahan diri kita kepada Allah, istislam itu bahasanya seperti apa? Karena di dalam diri kita ada hawa nafsu para jamaah. Terkadang kita ini suatu ketika kita mungkin bisa ikhlas semata-mata karena Allah.
Tapi suatu ketika mungkin kayak tahu campur. Ikhlasnya sedikit, riaknya juga sedikit gitu. Wallahi para jamaah. Ikhlas titik, riak titik, mungkin suatu ketika. Bahkan mungkin suatu ketika ikhlasnya nggak ada sama sekali, riaknya yang ada. Di dalam diri kita ada hawa nafsu yang harus kita waspadai. Sebagian ulama salaf mengatakan, khalaqallahul malaikata ukulan bila sahwatin. Allah menciptakan malaikat dengan akal sehat tanpa hawa nafsu. Makanya malaikat itu taat penuh para jemaah, 100%. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang mereka diperintahkan, dan mereka senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan. Itu malaikat. Jadi malaikat itu istilahnya otomatis. Kenapa? Gak ada hawa nafsu pada dirinya. Wa khalaqa al-bahaima, dan Allah menciptakan binatang yang melata itu sahwatan bila ukulin. Hanya ada hawa nafsu tanpa akal. Yang ada cuma insting. Oh, ini daun suket ini. Kalau sapi suket ini. Sapi dikasih daun nangka mau nggak kira-kira? Hah? Nggak dimakan. Ya kalau kambing iya. Kata kambing, oh daun nangka ini, bukan suket. Itu. Sapi dikasih soto, oh nggak mau, ini bukan makanan saya. Meskipun wah rasanya Masya Allah hot. Nggak akan mau. Jadi itu insting. Mereka hanya diberi hawa nafsu tanpa akal pikiran. Sehingga yang ada makan, kawin, serudukan, tidur, kawin lagi, serudukan lagi, makan lagi. Seperti itu binatang ternak. Wa khalaqa ibna adama, dan Allah menciptakan manusia. Wa rakkaba fihi al-akla was sahwata. Dicampur aduk tumpang tindih di dalam tubuhnya akal sehat dan hawa nafsu. Yang senantiasa perang. Antara hawa nafsu dan akal selalu perang. Kadang akalnya yang kalah, kadang hawa nafsunya yang kalah. Seperti itu. Maka dikatakan faman ghalaba akluhu syahwatahu, barang siapa yang akal sehatnya mengalahkan hawa nafsunya, iltahaqa bil malaikah, dia akan mencapai derajat malaikat. Seorang manusia yang benar-benar mampu memanage hawa nafsunya dengan baik dan benar, kapan ke masjid, kapan ngaji, kapan makan, kapan minum, kapan nikah, kapan kerja, benar-benar dimanage. Kemudian hubungannya dengan Allah dijaga, maka benar-benar iltahaqa bil malaikah, akan mencapai derajat malaikat. Bahkan bisa melebihi malaikat. Waman ghalabat sahwatuhu aklahu iltahaqa bil bahaimi. Siapa manusia yang hawa nafsunya lebih dominan daripada akal sehatnya, hawa nafsunya lebih dominan daripada akal sehatnya, maka dia akan mencapai derajat hewani. Betapa banyaknya manusia tapi sifatnya sifat hewani. Ada itu. Banyak, mudah-mudahan bukan kita. Manusia, wujudnya manusia tapi pikirannya kayak kewan. Makan minumnya kayak kewan, bahkan lebih dahsyat daripada binatang. Batu-batu kuburan tua dimakan uangnya. Kuburan tua. Oh, batu-batu milik orang dimakan uangnya. Dipakai untuk kebutuhannya. Coba bayangkan. Bahkan lebih hina daripada binatang para jamaah. Manusia para jamaah. Kalau sudah hina, ada dua kemungkinan saja para jamaah. Ada kalanya mungkin seperti binatang, atau bahkan lebih hina daripada binatang. Balhum adallu. Sebagaimana pada ayat berikut ini.
bal hum adall. Silakan dipersiapkan pada surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 179. Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 179. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Artinya, Allah berfirman, walaqad dzara'na li jahannama, dan sungguh akan kami isi, akan kami penuhi jahanam itu katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan dari jin dan manusia. Siapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak dipakai hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak dipakai untuk memandang ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka laksana binatang. Bal hum adallu. Yang kedua, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Pada ayat ini para jamaah, derajat manusia kalau sudah jelek para jamaah hanya ada dua kemungkinan. Seperti binatang, jadi hidupnya, pola hidupnya kayak binatang. Benar-benar kayak binatang. Atau bahkan lebih daripada binatang. Artinya bahkan ada manusia itu yang melampaui batas sampai melakukan hal-hal yang melebihi batas-batas hewani. Dan itu terjadi pada manusia. Contoh misalnya, maaf ini, dalam perkawinan. Hewan sampai babi pun dia sudah tahu instingnya bagaimana cara menikah, bagaimana cara kawin antara jantan dan betina, sudah tahu mereka. Bahkan ketika salah pun mereka tidak melakukannya. Tapi manusia ada LGBT, homoseksual, banyak dubur-dubur yang rusak. Betul gak kira-kira? Wah, itu di Facebook itu rame itu. Ya, saya pernah baca di koran itu, dubur-dubur yang rusak itu, kena HIV. Wallahi para jamaah, gak cukup jalur depan, jalur belakang pun. Kenapa? Karena jalur belakang gak pakai KB. Kalau jalur belakang nggak usah KB, nggak usah pakai minum obat-obatan. Tapi kalau jalur depan kata mereka ini, jalur depan itu bahaya katanya. Bisa-bisa hamil di luar nikah itu. Itu bahayanya bagi mereka, makanya pakai jalur belakang. Wallahi para jamaah, itulah manusia. Banyak tingkah laku manusia yang melebihi binatang. Dan itu sudah difirmankan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 179. Di sini para jamaah, jadi Allah ciptakan manusia itu pada dirinya ada dua unsur, akal sehat dan hawa nafsu.
Ketika seorang manusia mampu mendidik hawa nafsunya dengan baik dan benar, maka sebenarnya hawa nafsunya akan mengantarkan dia ke surga. Karena hawa nafsu itu para jamaah penting bagi manusia. Sebab dengan hawa nafsu ada gairah hidup, gairah untuk beramal, gairah untuk ibadah. Itu kapan terjadi? Ketika hawa nafsunya dididik dengan iman yang benar, maka hawa nafsunya mengarah kepada jalan-jalan kebenaran. Maka selamatlah dia. Justru hawa nafsunya menjadi aset, memperbanyak dirinya mencapai banyak kemenangan. Karena semangat ada, semangat, keinginan, kemauan, itu kan hawa nafsu. Kemauan untuk banyak beramal, kemauan untuk menghadiri majalis ta'lim, kemauan untuk sholat malam, kemauan untuk istiqomah, berjamaah di masjid, itu hawa nafsu yang sudah terdidik. Jadi hawa nafsu itu sebenarnya anugerah. Karena dengan hawa nafsu manusia punya semangat. Tanpa hawa nafsu bagaimana mungkin berangkat ke masjid? Karena nggak ada hawa nafsu, lesu akhirnya. Nggak ada hawa nafsu. Allah ciptakan hawa nafsu untuk gairah. Cuma gairahnya ketika dididik hawa nafsunya, gairahnya kepada gairah yang positif. Ketika tidak dididik hawa nafsunya, gairahnya menuju kepada yang negatif. Itulah permasalahan yang terjadi pada diri kita manusia. Jadi istislam kita pasti diuji oleh Allah para jamaah. Kita akan dibentur-benturkan dengan berbagai macam hal. Lantas kemudian kita berpihak kepada kebenaran atau kemudian berpihak kepada kebatilan. Nah di sini. Maka di dalam Islam kita diuji dengan ketaatan yang penuh. Diuji dengan di sana ada kesesatan. Ada ketaatan, ada kesesatan. Kita diuji oleh Allah. Seorang yang sudah mengaku Islam saja belum tentu dia mendapatkan keislamannya yang dia inginkan. Kenapa? Ketika salah dalam memahami Islam. Ketika salah di dalam menjalankan istislamnya kepada Allah. Sesudah Islam pun kita tetap diuji oleh Allah. Walaupun tetap Islam akan tetap menjadi penyelamat walaupun terlambat. Contoh gimana para jamaah? Makanya ada tafsir yang sangat bagus tentang tafsir ihdinas siratal mustaqim. Yaitu tafsir yang ditulis oleh Syekh Nasir As-Sa'di. Tafsir yang ditulis oleh Syekh Nasir As-Sa'di. Ketika beliau menerangkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Yang artinya tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Maka di sini beliau menerangkan yakni ihdina ila sirat wahdina fis sirat. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus ya Allah, yakni tunjukkanlah kami kepada as-sirat dan tunjukkanlah kami di dalam as-sirat. Kepada as-sirat dan di dalamnya. As-sirat di sini yaitu al-Islam. As-sirat di sini adalah al-Islam. Fal hidayatu ila sirat, petunjuk menuju kepada as-sirat yakni luzumu dinil Islam. Komitmen terhadap agama Islam. Inilah as-sirat. Wa tarku ma siwahu minal adyan, dan meninggalkan agama apapun selain Islam. Ini artinya tunjukkanlah kami kepada as-sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Yani ihdina ila sirat. Tunjukkanlah kami menuju kepada Islam dan komitmen terhadapnya
dan meninggalkan apa-apa selainnya dari agama-agama. Kemudian wahdina fi as-sirat. Dan di dalam as-sirat tunjukkan pula kami ya Allah. Yakni fahdina ila sirat wal hidayatu fis sirat, petunjuk di dalam as-sirat tashmilu al hidayata li jami'it tafasilid diniyati ilman wa amalan. Yakni agar ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh ruas-ruas ya, rincian-rincian ajaran agama ini, baik berupa ilmu maupun amalan. Ini sangat bagus sekali para jamaah tafsir daripada Syekh Nasir As-Sa'di, bahwa yang dimaksud dengan ucapan kita dalam membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yakni ke jalan yang lurus dan di dalam jalan yang lurus. Pemahaman secara ilmiah sebagaimana berikut. Bukankah banyak manusia sudah masuk Islam, tapi di dalam Islam tidak mendapatkan apa-apa? Nah ini contoh. Berarti dia hanya ditunjukkan ke as-sirat. Ya, sudah Islam, KTP-nya Muslim. Ketika ditanya, ente kafir apa Muslim? Muslim. Tapi dia tidak mendapatkan bagian dari Islam. Kenapa? Karena seluruh amalannya menyimpang dari ketaatan. Menyimpang dari Quran dan Sunnah. Maka dia hanya ditunjukkan ke jalan Islam, tapi di dalam Islam dia tidak mendapatkan keislaman yang sebenarnya. Di dalam Islam. Betapa banyak orang merasa dirinya Islam, tapi akidahnya beda dengan akidah yang dari Rasulullah. Sudah merasa Islam tapi pemahaman keislamannya beda dengan pemahaman para sahabat. Banyak umat Islam semangat melakukan ibadah-ibadah, tapi ibadah-ibadahnya tidak tertunjukkan kepada ibadah yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Bukankah itu terjadi? Itu artinya dia hanya ditunjukkan ke jalan as-sirat, ke jalan Islam. Tetapi di dalam ihdina as-sirat al-mustaqim yang ada di dalam surah Al-Fatihah, menurut Syekh Nasir As-Sa'di mengandung dua pengertian. Tunjukkan kepada as-sirat dan di dalam as-sirat. Di dalam as-sirat maksudnya gimana? Kita memohon kepada Allah ditunjukkan ke jalan Islam ini, sekaligus kita juga ditunjukkan rincian-rinciannya. Rincian-rincian Islam, bagaimana rukun imannya dan wa ma yatadammanu minha, dan konsekuensinya. Bagaimana rukun iman yang 6, wa ma yatadammanu minha, dan rincian-rinciannya, konsekuensinya ditunjukkan oleh Allah sehingga Islam kita benar. Itu artinya kita ditunjukkan ke jalan Islam, dan di dalam Islam kita juga ditunjukkan kepada sebenarnya atau hakikat Islam. Rinciannya seperti apa? Dalam masalah iman, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak. Sehingga dia benar-benar mendapatkan akhlak Islami. Benar-benar mendapatkan ibadah yang disunnahkan. Benar-benar akidahnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah para jamaah kedalaman makna daripada ihdina as-sirat al-mustaqim. Makanya penting sekali di dalam sehari semalam sampai Allah mewajibkan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim itu berapa kali? Yang sifatnya wajib? 17 kali. Karena sholat 5 waktu itu 17 rakaat. Sebanyak 17 rakaat itu pula kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ini artinya kewajiban memohon petunjuk kepada Allah itu sampai kepada
17 kali dalam setiap hari. Wajibnya. Nanti di sholat-sholat sunnah harus juga baca seperti itu. Karena para jamaah, kenyataannya di lapangan banyak orang ngaku Islam tapi nggak Islami gitu loh. Ayat ini sering dipakai untuk materi Islamologi oleh orang Kristen. Betul nggak kira-kira? Loh katanya Islam itu petunjuk. Loh katanya Al-Quran itu petunjuk. Lah kok masih minta ihdinas siratal mustaqim setiap hari? Padahal para jamaah mereka tidak tahu apa-apa kenapa bicara Islam. Masalahnya para jamaah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan memberi surga begitu saja sebelum kita finish para jemaah. Sebelum kita finish itu di sana masih ada kemungkinan-kemungkinan. Finish itu kematian. Sebelum kematian tiba masih ada kemungkinan-kemungkinan bagi kita. Kemungkinan tetap dalam keadaan Islam, kemungkinan kafir. Kemungkinan eksis di atas ketaatan, kemungkinan di sana terjadi kefasikan pada diri kita. Kemungkinan mungkin terjadi dengan perubahan waktu. Apalagi setan 24 jam mengincar iman kita untuk dihanguskan, untuk dirusak. Makanya kita diperintah setiap hari ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah senantiasa ke jalanmu yang lurus. Bahkan ayat ini juga untuk menunjukkan kesungguhan kita. Kesungguhan bahwa kita benar-benar minta kepada Allah. Benar-benar minta dijaga, minta diberi hidayah, minta dituntun ke jalan yang benar setiap saat. Walaupun mungkin sebenarnya kita sudah berada di atas kebenaran. Walaupun sebenarnya kita sudah benar. Bahkan sampai mati sudah ada takdirnya. Tapi karena hidup ini para jamaah ada kemungkinan begini dan begitu. Kemungkinan tetap di atas beriman, kemungkinan kafir setiap saat. Kemungkinan bersyukur, kemudian kemungkinan kufur. Kemungkinan iman kita naik, kemungkinan iman kita turun. Dan begitu seterusnya, maka perlu bagi kita adanya doa. Terus memohon pada Allah, perlindungan. Setan menyambar-nyambar para jamaah. Setan menyambar-nyambar dari depan, kanan, kiri, belakang kita. Gak bisa dari depan, dari belakang. Gak bisa dari belakang, dari kanan. Gak bisa dari kanan, dari kiri. Setan terus berusaha. Dari sisi mana dia bisa dirobohkan. Maka kita terus merapat ke haribaan Allah. Merapat terus. Berdoa terus pada Allah. Ya Allah, ampunilah aku. Jagalah aku ya Allah. Jagalah aku, jagalah aku. Jangan lupa para jamaah setiap hari. Jangan kurang dari 3 kali. Berdoa minta diselamatkan dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkan aku dari neraka. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ketika kita berdoa Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkan aku dari neraka. Neraka justru mendoakan kita 3 kali. Allahumma ajirhu minan nar. Ajirhu minan nar. Ya Allah, selamatkan dia dari neraka sampai 3 kali. Wallahi para jamaah, saya sendiri berusaha setiap hari lebih dari 3. Bahkan sebanyak-banyaknya. Dan kita ingat, siapa yang bersama kita, para jamaah? Istri kita, anak-anak kita, anak-anak cucu kita juga bagian dari kita. Maka jangan lupa, Allahumma ajirni wa ahli wa dzurriyyati minan nar. Ya Allah, selamatkan aku, selamatkan keluargaku, selamatkan anak cucuku dari api neraka. Silahkan meminta selamat dari api neraka. Berarti kita takut akan siksa api neraka. Di balik itu apa? Kita rindu dengan surga. Apabila yang kita rindukan surga, maka surga akan memohon kepada Allah, akan mendoakan kita untuk sampai kepadanya para jamaah. Insya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini penting sekali di dalam hidup ini agar kita ditunjukkan ke jalan yang lurus, dan di dalam jalan yang lurus agar kita diberi petunjuk
kepada rincian-rinciannya. Sehingga kita memahami Islam yang benar. Islam yang sebenarnya dari Allah dan Rasulnya. Karena banyak umat Islam merasa dirinya Islam, tapi keislamannya aneh. Keislamannya hampir kita tidak temukan. Mana nilai-nilai sunnahnya? Yang ada itu apa kata orang, apa kata kampung. Pokoknya ikut sana, ikut sini, tidak jelas dalilnya. Bacaannya pun juga enggak jelas. Itu terjadi. Makanya dibalik ihdinas siratal mustaqim itu artinya tunjukkan kami ke jalan yang lurus dan di dalam jalan yang lurus. Kepadanya dan di dalamnya tunjukkan pula ya Allah rincian-rinciannya. Sehingga kita menjadi orang yang faham dalam urusan agama. Baik, sudah masuk adzan? Sudah masuk? Silakan diadzani dulu. Kita lanjutkan para jamaah. Pengertian tentang al-istislam lillah. Tunduk patuh kepada Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, ada seorang sahabat bertanya kepada beliau tentang apakah Islam itu. Kemudian Rasulullah menjawab, al-islamu, Islam itu adalah an yuslima qalbuka lillahi azza wa jalla, yaitu agar hatimu tunduk patuh kepada Allah azza wa jalla. Ini riwayat dari Abi Kilabah an Amr bin Abasah, dari Amr bin Abasah. Qala, ia berkata, qala rajulun, seseorang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal Islam, apa Islam itu? Qala, Rasulullah menjawab, an yuslima qalbuka lillahi azza wa jalla, yaitu hendaknya hatimu tunduk patuh berserah diri kepada Allah azza wa jalla. Wa an yaslamal muslimuna, dan hendaknya orang lain, orang Islam lainnya selamat min lisanika, dari lesanmu, wa yadika, dan tanganmu. Al hadis, hadisnya panjang. Pada hadis ini para jamaah, ketika Rasul ditanya apakah Islam itu, maka Nabi menyatakan al-Islam an yuslima qalbuka lillahi azza wa jalla. Tunduk patuhkan hatimu kepada Allah azza wa jalla. Inilah Islam. Kemudian yang kedua, hendaknya orang lain selamat dari gangguan lidahmu dan tanganmu. Itulah Islam. Jadi kita di samping hablum minallah kita, yaitu agar kita tunduk patuh kepadanya, hablum minan nas kita, hendaknya kita menjadi penebar kebaikan, kedamaian, bukan keresahan, bukan menakut-nakuti orang, ya, bukan mencelakakan orang lain. Tapi bagaimana diri kita berpotensi mendatangkan kebaikan dalam kehidupan. Itulah Islam. Mari kita menjadi wakil Islam, jangan menjadi perusak Islam. Bagaimana menjadi wakil Islam? Islam ini agama yang baik. Agama yang membawa manusia untuk tunduk patuh kepada Allah. Dan agar menebar kebaikan seperti dalam hadis tadi. Tunduk patuhkan hatimu kepada Allah dan jadikan orang lain selamat dari gangguan lidahmu dan tanganmu. Ini artinya Islam datang kepada kita, menghubungkan kita dengan Allah, dan menghubungkan kita dengan Allah dengan kepatuhan, dan menghubungkan dengan sesama dengan menebar kebaikan. Bukan menebar ketakutan, ya, bukan menjadi teroris, bukan.
bukan menebar intoleran, bukan. Justru Islam datang kepada kita, tebar kedamaian. Tapi manusia terkadang nggak sadar. Yang dimaksud apa? Tebar kedamaian di atas ketaatan. Itu nilai yang tidak dipahami oleh banyak orang. Islam agama yang artinya saja damai, sejahtera. Itu Islam. Selamat, damai, sejahtera. Itu makna dasar Islam. Maka otomatis Islamlah yang mengajarkan kedamaian. Ketika Allah memberitakan tentang penciptaan jin dan tentang penciptaan manusia gimana? Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Dalam Al-Mujadalah ayat 11 dia. Sesungguhnya kami menciptakan kalian yaitu terdiri dari perempuan dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian syu'uban, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal, kata Allah. Pada surah Al-Hujurat ayat 13 para jamaah. Surah ke-49 ayat ke-13. Coba dibaca artinya. Surah ke-49 ayat 13. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, bukan orang yang beriman saja di sini. Wahai manusia, kata Allah. Sesungguhnya kami menciptakan kalian terdiri dari jenis laki-laki dan wanita. Dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah. Untuk apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inilah tujuan Islam para jemaah. Tujuan penciptaan Allah. Di balik lita'arafu, ya saling berdamai. Saling adu kepercayaan. Saling memberi keamanan. Saling memberikan perlindungan. Saling menegakkan ukhuwah, persaudaraan. Itu di balik lita'arafu. Itu semua ajaran Islam. Cuma permasalahannya, manusia banyak tidak faham bahwa Islam menyuruh agar kita saling mengenal, saling berdamai, agar kita mencapai sejahtera, tapi di atas keimanan dan ketaatan kepada Allah. Itulah yang dimaksud Islam. Manusia maunya yang penting damai, meskipun gak ibadah, meskipun gak beragama. Itu mau manusia. Islam tidak. Berdamailah kalian. Capailah kebahagiaan dunia. Tapi ingat, di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuan Islam. Maka mari para jamaah, kita berada dimanapun, jadilah kita ini wakil Islam. Wakil Islam. Atau dalam bahasa lain, mari kita berusaha menjadi Islam yang berbicara. Islam yang hidup. Di mana saja kita berada, sosok kita sosok mewakili keislaman dalam segala hal. Jangan sampai kita menjadi penista agama. Penista agama itu seperti apa? KTP-nya Muslim tapi nyolongan. Nah, ini yang ternista siapa? Agamanya. Apalagi kalau koran itu para jemaah, kalau namanya Muhammad bin Sapa itu, nyopet, ditulis besar itu. Muhammad bin Fulan nyopet. Tapi kalau namanya nama-nama umum atau nama-nama bukan Islami, cukup mereka tulis apa? Halo?
Mr. X nyopet. Wih, itu mereka para jemaah. Wallahi, betul lah kira-kira. Kalau Muslim, kalau namanya Muhammad Abdul Qadir, apalah gitu, wah sudah para jamaah. Fatimah, sudah habis sudah. Namanya diperpanjang, bin siapa? Sebenarnya tidak ada binnya. Ditanya, ini anaknya siapa? Anaknya siapa? Untuk ditulis bin-binnya. Tapi kalau orang kafir atau apa, Jones atau apa, cukup Mr. X nyopet. Itu para jamaah memang luar biasa. Dendamnya setan, dendamnya kekafiran terhadap Islam dan kaum muslimin sungguh luar biasa. Maka kita harus hati-hati para jamaah. Kita harus waspada. Ketika kita menyalahi sedikit saja, mereka akan catat dengan 1000 catatan. Bahwa fulan begitu. Kalau kita yang salah, maka berusahalah, mari kita berusaha memohon pada Allah dimanapun kita berada, pantas berkata, Ishhadu bi anni muslim. Saksikan bahwa aku adalah seorang muslim. Karena benar-benar mewakili keislamannya, ketaatannya, kejujurannya, akhlaknya, dan lain sebagainya. Benar-benar mencerminkan akhlak Islam. Bagaimana kita bisa seperti ini hidup kita. Itulah tujuan yang sebenarnya. Apa saya sudah bisa? Belum tentu. Saya pun juga akan berusaha ke sana. Mari kita semuanya berusaha menjadi wakil-wakil Islam. Penampakan Islam dimanapun kita berada. Dalam perbuatan kita, tutur kata kita. Agar benar-benar Islam nampak di permukaan para jamaah. Semoga kita termasuk yang diberi kemampuan oleh Allah mewakili Islam dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita nanti bersama Islam kita langsung dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini para jemaah, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata, sepak terjang, perbuatan terjadi kekhilafan di sana sini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.